Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an wa ma'as-safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syahrun lahu ajrun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali dapat lanjutkan tadabbur surat Al-Qalam. Terakhir ayat ke-37. Ayat ini berkaitan dengan sikap orang mujrimin yang seakan-akan menganggap bahwa mereka lebih baik daripada orang yang beriman, atau mengatakan bahwa berbuat baik atau tidak sama aja. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Ada apa dengan kalian? Mengapa kalian memutuskan seperti itu? Bagaimana kalian memutuskan? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Apakah kalian punya kitab, punya buku yang kalian pelajari? Jadi yang menarik di sini bahwa untuk membuat sebuah tahkumun, memutuskan, itu harus punya referensinya tadrusun. Satu. Kedua, dilanjutkan lagi, sikap pandangan kita tidak bisa dilepaskan dengan keputusan berdasarkan referensi. Maka berarti ini panduan, ini panduan. Kalau kita referensinya adalah Al-Quran, kemudian segala keputusan kita diharapkan itu sejalan dengan perintah Al-Quran, dan kemudian sikap kita dalam kehidupan pun pada dasarnya berkaitan yang boleh maupun yang nggak boleh. Panduannya adalah Al-Quran. Nah itu baru kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum ada kata baru, takhayyar buat kalian. Takhayyarun, khayyar. Ini kata fa'ala, ya, sehingga katanya tafa'ala, takhayyar. Dari sini kita temukan kata khiyarah. Khiyarah itu artinya
pilihan. Bapak ibu kan dari rumah punya pilihan, tetap melanjutkan tidur atau berangkat ke sini, betul? Ya. Tidak punya pilihan. Itu pembelajaran apa? Itu ada alifnya, Pak. Iya mana? Ini, Ya. Ini masdarnya. Oh, Masdar. Khiyar. Kita sering menyebut khiyar. Khiyar artinya pilihan. Nah di sini takhayyarun, kalian pilih fi'il mudhari. Innalakum, sesungguhnya bagi kalian di sini adalah mujrimun. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami memperlakukan orang yang berdosa sama dengan orang yang beriman? Kan itu di ayat ke 35-nya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan orang muslim atau memperlakukan orang muslim sama dengan kami memperlakukan orang yang berdosa? Itu kalau dikembangkan ayatnya adalah bahwa Allah akan memberikan atau memperlakukan seseorang sesuai dengan perlakuan mereka terhadap perintah Allah, gitu loh. Sementara mujrimin itu tidak beranggapan seperti itu. Karena kalau orang yang beriman, saya ingin diperlakukan baik oleh Allah, maka tugas saya adalah perlakukan perintah Allah dengan baik. Gitu. Itu keyakinannya, sama juga dalam hablum minallah maupun hablum minannas. Kalau kita ingin diperlakukan orang dengan baik, simpan dulu keinginan itu. Yang harus kita lakukan adalah perlakukan orang dengan baik. Itu yang lebih dahulu. Kewajiban kita memperlakukan orang dengan baik. Kita diperlakukan dengan baik, itu hak kita. Nah kita kan kebanyakannya tahu haknya, lupa kewajiban. Tapi kedepankan aja dulu kewajiban. Tugas saya berbuat baik semua orang, gitu. Ini yang tim penilainya bukan manusia, tim penilainya adalah Allah. Mungkin bukan orang yang itu yang kita perlakukan baik itu yang nolong kita, tapi orang lain, gitu. Jadi itu cara berpikir seperti ini. Kemudian yang berbeda dengan itu yang dikritisi oleh Allah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami memperlakukan orang muslim itu sama dengan perlakuan terhadap orang yang berdosa? Apakah Allah memperlakukan orang yang ngaji sama dengan yang nggak ngaji? Kan gitu. Apakah Allah memperlakukan orang yang puasa sama dengan yang tidak puasa? Paham? Nah untuk memutuskan itu, satu tadi kita harus punya referensi. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Apakah kalian punya buku, punya kitab yang kalian pelajari sehingga perbuatan kalian itu berdasar kepada kitab. Keputusan kalian berdasarkan kepada kitab. Nah, di sini innalakum fihi, sesungguhnya bagi kalian padanya. Hi ini kembali kepada tahkumun. Atau ini
Ya Pak. Kalau kita renungkan atau kita amati Pak, Iya. ini ayat ini suasananya itu Allah marah dalam tanda petik. Iya. Gitu Pak kira-kira. Betul. Cara Allah marah. Ya. Cara hati ini halus ya ini ya. Ya. Kita bisa merasakan marah itu Ya. dengan bahasa yang halusnya. Sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu, dan yang diajak berbicara itu sesungguhnya udah tahu jawabannya gitu. Iya. Tetapi kenyataannya dia tidak berbuat sesuai dengan jawabannya. Ya. Ah, itu dia. Begini barangkali kalau kita kembangkan begini. Ini menarik karena ini berkaitan dengan realita kehidupan sehari-hari umat Islam khususnya. Orang yang nggak puasa itu, tahu nggak kalau nggak puasa itu dosa? Tahu. Gitu. Apakah kamu tidak tahu? Nah, kan gitu. Tapi kan kalau ditanya apakah kamu tidak tahu, sudah banyak sekali pertanyaan begitu dalam Al-Quran. Iya. Jadi ini bagian dari cara Allah mendidik dengan bahasa lain. Kayaknya kalau pakai bahasa ini udah nggak masuk deh. Afala takilun, afala ta'lamun, banyak kan? Apakah kamu nggak mikir? Apakah kalian tidak mengetahui? Tapi enggak juga. Nah ini dengan cara lain. Bagaimana kalian berkesimpulan? Bagaimana kalian memutuskan? Kok kalian tanpa amal tapi yakin bahwa kalian menjadi akan baik-baik saja? Sampai hari ini kan itu yang kita ini. Orang yang tidak tertarik untuk baca Quran, tidak tertarik untuk mempelajari Quran. Tahu nggak kalau mempelajari Quran itu hukumnya wajib? Tahu. Tapi banyak, tidak sedikit dari mereka merasa nggak biasa-biasa aja, nggak kayak nggak ada apa bahasanya apa yang begini, kayak nggak ada dosa, kayak muka-muka nggak bersalah. Nah kemudian dia datang kepada Allah dengan merengek, dengan menangis, meminta. Nah kalau dalam hal artian prioritas, kita di perusahaan lah. Kira-kira perusahaan memprioritaskan siapa? Kan gitu. Apalagi kalau sekarang ini mau menjelang bulan Idul Fitri, ada bonus tahun baru, ada bonus Idul Fitri. Pasti perusahaan punya standar siapa yang dapat bonus lebih, siapa yang dapat tunjangan lebih. Ini prestasi gak ada, kerja pas-pasan, tapi berharap dapat tunjangan buat. Nah itu bahasanya. Malakum kaifa tahkumun, ayat nawa. Bagaimana kok bisa begitu keputusan? Paham? Iya, kalau kita telusuri betul kata Pak Sumadi ini kalau dalam kehalusan hati membacanya, maka yang kita tangkap ini bahasa marah dalam tanda petik. Ini bahasa marah dalam tanda petik. Ingin nasib berubah, tapi tidak ada satupun hal-hal yang mengarah ke sana dilakukan. Gitu. Tapi yang ujung-ujungnya nanti tetap aja yang disalahkan apa? Ya Allah. Nah ini balik lagi. Innalakum, sesungguhnya bagi kalian fihi dalamnya nyanya ini takumun tadrusun. Nah tadrusun itu kembali kepada kitabun. Nah ini sebenarnya proses ini tadrusun kemudian tahkumun kemudian nanti takmadun. Apa takmadun? Hah? Perbuatan. Diamalkan. Ini proses dari sini ke sini. Kan kalau misalnya contoh Al-Baqarah ayat 2, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil
La raiba fihi itu kesimpulan itu. Ya. Kesimpulan la raiba fihi itu ada di sini. La raiba itu artinya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan itu sebuah kesimpulan. Tidak mungkin ada kesimpulan tanpa ada proses. Sehingga yang ada di masyarakat kita adalah, oh, saya percaya kok Quran itu firman Allah. Jadi percayanya itu hanya percaya karena iman yang dipaksakan. Sementara antara iman dengan ilmu itu tidak bisa dipisah. Semakin kuat ilmu kita tentang sesuatu, semakin kuat iman kita tentang sesuatu, semakin gigih mencari ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin kuat lagi iman. Jadi ilmu iman itu begini terus. Ada unsur yang ketiga, amal. Ilmu, iman, amal. Iman, ilmu, tiga-tiga itu nggak bisa itu satu kesatuan itu. Makanya kalau orang dengan dibahas ada ilmu kemudian mengatakan tidak ragu, beda dong bobotnya. Ya, saya sudah mempelajari bermalam-malam, berhari-hari, berbagai macam referensi sampai kepada kesimpulan ini. Beda nggak orang dengan hanya yang membaca satu kesimpulan orang dan dia paksakan, pokoknya kalau Pak Marma yang ngomong saya percaya dah, ini tulisan Pak Marma begini. Beda orang ini dengan Pak Marma sendiri yang sampai secara pribadi kepada kesimpulan itu. Jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau tidak ada keraguan berarti sama dengan yakin, betul? Kita untuk meyakini satu peristiwa kecil aja di lingkungan kita harus ada bukti-bukti. Oh tadi ada kecelakaan ya di situ. Oh nggak ada, saya baru lewat di situ. Nah gitu. Itu pembantahannya. Ini tapi kenapa kalau dalam hal-hal besar itu kita gampang tanpa adanya kekritisan? Rangkaian ayat ini apakah kira-kira cocok kalau kita gunakan untuk menghadapi pertanyaan begini, kan Allah katanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kok mengazab? Kok ada surga dan neraka? Jadi kira-kira rangkaian ayat-ayat ini apakah kira-kira dipakai untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Sebagian dan di satu sisi cocok, gitu. Jadi bagian dari kasih sayang Allah itu, ya, adalah pengaturan. Orang kalau sudah dengan anak atau dengan istrinya ya sakarmu, gitu loh. Itu sudah dapat dipastikan itu udah nggak punya kasih sayang lagi. Kalau orang yang sayang pasti ada aturan. Kamu harus tidur jam sekian, kamu harus bangun jam sekian, kamu harus belajar, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini, gitu. Nah, dibuat peraturan itu supaya nanti menyimpulkan siapa baik, siapa buruk itu punya standar. Padahal kalau kita lihat lagi kan kalau Allah kan sebenarnya nggak memerlukan standar ini, karena Allah tahu ada di sini. Tapi mengapa kemudian Allah menghukum seseorang berdasarkan ini? Supaya jangan semuanya yang penting mah bagi saya hati. Ya walaupun saya belum berhijab tapi yang penting hati. Ya walaupun saya nggak sholat tapi kan hati saya bersih. Dari mana saya tahu hati yang bersih? Iya. Nah kan kalau Allah sebenarnya saya nggak membutuhkan Quran kata Allah untuk mengatakan kamu baik atau buruk, karena saya tahu isi dalaman kamu, jeruan kamu. Saya menciptakan. Tapi Allah nggak pakai pola itu.
pakai ini, ada standar. Siapa yang termasuk muflihun, siapa yang termasuk khosirun, ada standar itu. Paham? Takhayyarun, pilihan. Di dalam kitab ini ada pilihan. Saya ingat lagi Al-Anbiya ayat 10. Al-Anbiya 21. Anzalna kitaban fihi zikrukum. Ini malah lebih banyak diterjemahkan dengan sebutan. Laqad anzalna ilaikum kitaban, kami turunkan untuk kalian kitab, yaitu Al-Quran. Fihi zikrukum, di dalam kitab itu ada sebutan kalian. Sebutan itu tinggal kita pilih. Al-Baqarah 5 sama 6 sudah 2 pilihan itu. Ayat 5 muflihun, ayat 6 kafirun. Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6. Kalau kamu berbuat ini, maksudnya di judulnya ini. Kalau kamu berbuat ini judulnya ini. Itu dari kita. Tinggal pilih yang mana. Baik. Maka saya sudah sering sebutkan bahwa di usia kita bukan nyari, mengokohkan yang sudah kita cari, bukan mencari milih yang mana, bukan. Kita udah punya pilihan, tinggal mengokohkan pilihan itu. Yuk, saya buat 2 pilihan. Ashabul yamin, ashabul shimal, pilih yang mana? Yamin. Kan gitu? Muslihun, mufsidun, muslim. Oh, keren. Wah, bisa ke Arab ini. Aduh. Iya kan? Aduh. Amin. Ntar bareng kita di sana. Ya. Terakhir lagi nanti apa? Ashabul jannah, ashabun nar, kan gitu? Itu kan dipajang semua. Muflihun, khosirun, beruntung, rugi, kanan, kiri, baik, buruk, adil, zolim. Ujung-ujungnya ashabun nar, ashabul jannah, ashabun. Jadi setiap kali kita baca Quran selembar saja, enggak usah selembar deh, setengah lembar aja kita baca Quran, kita sudah disuguhkan pilihan-pilihan. Dan posisi kita sekarang bukan milih lagi, kita tahu kok pilihan kita. Tadabbur sudah memfilter, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kan berarti kita tahu kan pilihannya. Mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ya Allah, jauhkan kami dari yang seperti ini. Nah, jadi sekarang kita baca itu bukan di tahapan itu, tapi tahapan mengokohkan pilihan. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat kami tidak punya pilihan lain kecuali jannah. Hubungannya dengan Quran, kami ingin menjadi orang yang disebut dengan sahabat Quran. Kan kalau dalam hadis Rasul, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Quran didampingi malaikat mulia lagi berbuat baik.
Orang yang baca Quran terbantah-bantah dapat 2 pahala. Mau yang mana? Yang pertama. Orang yang mahir baca Quran didampingi malaikat mulia lagi berbuat baik. 1. Yang kedua, dan orang yang membaca Quran dan bacaannya terbantah-bantah, sulit baginya melafalkan huruf demi huruf, maka baginya 2 pahala. Mau yang mana? Punya gengsi. Kita punya gengsi, punya harga diri. Ya masa saya milih yang kedua, gak level banget kali. Nah gitu. Udah bertahun-tahun tadabbur masih aja pilihan kedua, ngapain kesini? Kedua itu sedang berproses. Gitu. Soal hasil bukan urusan kita. Pengen aja dulu, kalau saya juga gitu. Pengen aja dulu dan ikut dalam proses sedikit demi sedikit, tapi kan ada proses. Memang ibu udah mahir baca Quran belum sih Pak Ustaz? Tapi insya Allah kan seminggu sekali mudah-mudahan ini mengantarkan saya kepada mahir. Enak dong alasan? Oh pasti dong Pak Ustaz, saya pengen yang pertama. Enggak? Emang ada belajar Quran belum sih Pak Ustaz? Enggak juga? Nah itu dia belum bisa bukan. Nah itu ente punya harapan itu dicantelinnya kemana coba? Belum ada idenya Pak. Gitu. Kan kalau bahasanya harapan itu kan ada dicantelin gitu ya. Aduh. Nah ujungnya belum ada hidayah, belum ada panggilan Ustaz. Oh sabar ya Bu, insya Allah akan dipanggil dalam mudah dekat. Insya Allah akan ada panggilan. Bila Israil gitu datang memanggil. Jadi antara apa yang kita pahami, apa yang kita kerjakan itu berhubungan dengan harapan. Kalau harapan itu ada kita ekspresikan dengan doa, maka amal kita itu akan menentukan nikmat atau tidaknya berdoa. Ibu sakit, baru aja dari dokter, dari rumah sakit, dikasih resep obat, dikasih obat, sambil di rumah makan, kemudian makan obat. Enak nggak doanya? Doanya enak nggak? Enak, kita makan obat kok. Ini berobat enggak, apa enggak, usaha apapun enggak ada untuk arah kesembuhan itu. Ya Allah, sembuhkanlah hamba. Ini yakin. Ya Allah kan maha kuasa Ustaz. Kalau Allah berkehendak kan iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, semua serahin aja pada Allah. Semua yang dilarang dokter membuat juga disuruh dokter kan gitu. Serahin pada Allah. Gitu. Ya itu giliran nggak bagus. Kemana alamatnya? Salahin Allah. Giliran yang bagus, gue. Allah Akbar. Jadi ayat-ayat seperti ini sebenarnya kalau kita bawa dalam konteks orang tadabbur ini supaya kita dialog dengan diri kita sendiri. Setiap hari kita bikin tahkumun kan? Apa tahkumun? Setiap hari apapun itu pilihan. Bahkan tidak berbuat pun itu pilihan. Betul? Semuanya pilihan-pilihan. Tapi pilihan yang benar itu berangkat dari sini. Bahkan diamnya seseorang itu pilihan. Dia memilih diam. Ada alasan. Kalau saya ngomong tambah rame, mendingan diam supaya lebih kondusif. Berarti ada alasan kan? Nah, coba kita rasakan. Bukankah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Iya?
Inna lakum fihi lama takhayyarun. Sesungguhnya bagi kalian di dalam kitab itu sungguh terdapat yang apa-apa yang kalian pilih. Ada bentuk selain dari pilihan lagi, dan Allah memberikan semacam pertanyaan. Apakah sama yang melihat dengan yang buta? Apakah sama yang berjalan tegak lurus dengan tersungkur, wajah tersungkur? Samakah gelap dengan terang? Berapa banyak itu dalam Al-Quran? Nah itu kan artinya Allah giring tuh. Ya nggak sama dong. Yang buta dengan yang melihat. Oke, nggak sama. Sampean ada di mana? Kan baliknya begitu. Sama nggak yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya nggak sama dong. Sampean ada di mana? Asing nggak kali ini kita pahami? Bahkan terakhir, apakah penghuni surga dengan penghuni neraka itu sama? Nah, gitu. Dijawab oleh Allah, penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Allah dia mengatakan nggak sama. Apakah penghuni surga dan penghuni neraka itu sama? Kemudian dikatakan oleh Allah, wa ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang yang beruntung. Berarti kan kalau dibalik apa itu? Yang nggak beruntung, yang langka. Penghuni neraka berarti nggak beruntung. Ini kita terus digilir kepada objektif. Maka lucu aja baca Quran tapi tidak menggunakan ini dalam kehidupan sehari, agak aneh itu. Karena Quran merasa kita berpikir. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya. Inna lakum fihi Tapi untuk bisa kitab dijadikan bahan pilihan, isi kitab itu dijadikan takhayyar, menentukan pilihan, maka harus ada ini. Betul? Oh iya Pak Ustaz, Quran kan pedoman kita. Oh, Quran kan pedoman kita. Oh, itu pedoman. Iya. Ngerti gak? Nah itu dia Pak Ustaz. Gimana ceritanya kalau diterusin mempedomani yang kita gak ngerti? Nah muncullah kalau dibawakan cara begini tadi, muncullah kelucuan yang menyimpulkan bahwa ungkapan itu tadi pokoknya gak ragu deh Pak Ustaz. Hanya dengan keimanan yang dipaksakan. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Ya. Inna lakum fihi lama lagi. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Masih
dalam konteks mempertanyakan. Ya, masih dalam konteks mempertanyakan. Mempertanyakan apa? Tahkumun. Tahkumunnya siapa? Mujrimun. Faham nggak kalau kita berbahasa begitu? Masih dalam konteks mempertanyakan tahkumun. Tahkumun artinya keputusan. Keputusan saha si mujrimun. Apa arti siapa? Orang yang berdosa. Nah, masih dalam konteks mempertanyakan itu. Ayat ke-39. Amlakum aimanun aiman. Aimanun alaina. Balighatun. Ila yaumil qiyamah. Ya, kita terjemahkan dulu. Apa artinya? Ab itu bukan apakah. Ab itu sesungguhnya atau. Dia sama dengan au. Artinya atau. Ya, harfun. Karena di depan tadi itu artinya pertanyaan, sehingga atau apakah? Apakah nggak ada di sini? Apakahnya itu kita ambil dari ayat atas. Lihat di ayat atas yang mana ayat tadi? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami memperlakukan, kami menjadikan orang muslim sama dengan kami memperlakukan orang yang berdosa? Jadi sudah ada kata apakah di atas. Sekarang dilanjut lagi au. Atau juga misalnya ada lagi bukan au, wa. Dan kan? Nah, terjemahan juga dan apakah, padahal apakahnya udah gak ada lagi di sini. Apakahnya ada di atas. Karena sudah diwakil ada waw dan di sini A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sama au ini sama-sama artinya atau. Atau apakah? Gitu. Lakum bagi kalian, ini masih lakumnya ini masih ke sini. Mujrimun aimanun. Apa artinya diartikan mana? Sumpah atau perjanjian. Aiman ini asalkan dari kata yamin. Yamin artinya kanan. Aiman sumpah atau perjanjian. Makanya kalau orang bersumpah berjanji itu begini, menggunakan tangan kanan. Asalnya aiman itu dari kata yamin. Yamin artinya kanan, tangan kanan.
Amlakum aimanun, atau apakah bagi kalian ada sumpah atau ada perjanjian alaina dengan kami, atas kami di sini kembali pada Allah, Dari kami juga. dari kami. Satu poin itu dulu. Am lakum aimanun, atau apakah kalian punya sumpah, punya perjanjian alaina atas kami? Kaliannya adalah orang yang mujrimun, kaminya adalah Allah. Nah, gimana nih kita menghubungkan dengan ayat di atas? Sampai situ aja dulu. Kalau di sini keterangannya, perjanjian itu berlaku sampai hari Kiamat. Ini marah juga ini. sama. Ya kaitan dengannya masih dengan sini nih. Masih mempertanyakan dengan tahkumun. Nyeleke. Bahasa Jawa. Kan bahasanya begini. Kalau dalam hukum misalnya, yang berbuat salah dihukum. Cuma kita kan ada orang yang berbuat salah tapi tidak dihukum, kan gitu? Apa yang ada orang yang berbuat salah tapi tidak dihukum? Oh, mungkin dia sudah punya kesepakatan kali. Mungkin punya jasa. Mungkin sudah punya bargaining position kali, entah punya perjanjian apa gitu. Ya, punya deal. Bahasa sekarang punya deal itu. Salah tapi kok nggak dihukum? Berarti kan ada aiman itu. Aiman, ada sumpah atau janji. Gitu. Nah, tadi kan kalian mujrimun, berbuat dosa, tapi kalian menganggap bahwa perbuatan itu akan baik-baik saja bagi kalian. Paham maksudnya? Kapan dia tekan kontrak, tekan perjanjian? Ya? Termul. Langsung ya. Iya, termul. Tapi memang hampir sama lah itu, cita-cita ini dengan cita-cita zaman-zaman sekarang hampir sama. Yang mendeklarasikan bahwa wakil presiden terbaik sepanjang zaman. Itu saya sampai gak habis mikir. Itu kira-kira dia pulang setelah buat kesimpulan itu, kira-kira dia pulang dia tenang nggak? Biasa aja kan. Itu ada perjanjian tadi itu. Ada aimannya itu, ada aimannya itu. Ada tidak tertentu. Jadi ini sebenarnya mengapa sih? Ya udah, urusan dia, bukan. Ini urusan semua kita. Ini urusan kebenaran. Allah saja menilai orang itu dia termasuk orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang adil, ada dasar ini. Gitu. Kita sudah punya standar ilmu, standar hukum, ada semua. Nah, tiba-tiba muncul begitu. Sampai hari kiamat saya nggak ikhlas lewat itu. Diadu dengan anaknya saya yang paling kotor aja belum tentu bisa menang dia. Dia juga segala hal dia juga dengan anak saya, kecuali kekayaan, dia pasti kalah. Kemampuan apa aja? Jadi bisa ya gitu orang berucap
dengan tampil gagah dalam sebuah kesimpulan besar mengatakan ini wakil presiden terbaik sepanjang masa dan calon terbaik 2029. Saya menyebutnya sebenarnya yang salah bukan dia, yang salah yang buat kesimpulan. Itu ketika itu harusnya dibawa langsung ke psikiater, itu dia sehat atau tidak? Orang Sakit. Jadi ternyata banyak yang sakit hari ini. Nah ini pertanyaannya kan ini. Jadi sekarang ini ngaji enak Pak, contoh banyak. Am lakum aimanun alaina. Apakah kalian punya perjanjian dengan kami? Sehingga kalian berbuat salah merasa tenang aja nggak bakalan punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah agak lama saya tidak pernah emosi, tapi semalam saya agak emosi. Puasa lupa. Itu dia. biasa kan. Tapi untuk malam Pak, untuk puasanya emosinya agak malam gitu. Bukan siang. Kisahnya Pak. Ceritanya mulai orang mau konsultasi. Suami istri datang berkonsultasi dari jam 9:30. Janjinya kan habis tarawih 9:30 datang sampai hampir jam 1. Untung saya sudah makan pulang dari masjid. Kopi baru dibikin sampai dingin lagi, belum sempat minum. Satu di antara yang saya kesel itu dengan apa namanya? Sikap suaminya. Ngomong enggak apa enggak suami. Mendengar yang baik kan? Ya Allah, jam 1 itu dia punya pilihan Pak, sikap tenang. Ya, juga punya pilihan. Pertama kan saya apresiasi, saya terima kasih mempercayakan datang ke saya, atau mudah-mudahan kepercayaannya bisa saya bantu. Kedua, saya bersyukur kalian datang berdua sehingga insya Allah saya terhindar dari cara menyimpulkan yang salah. Betul? Ya. Kan kalau orang berbeda pendapat, misalnya Pak Hartono berantem sama Pak Edi, saya Pak Hartono datang sendiri, saya dengerin aja pakai kata Pak Hartono, bisa salah saya buat kesimpulan. Karena nggak ada yang mau counter kan, nggak ada yang membantah. Tapi hebat juga itu. Ini satu pun nggak ada yang dibantahnya untuk ucapan istrinya. Padahal udah bilang tadi. Udah berdosa. Oh gitu. Sampai terakhir istrinya mohon ayah, perlakukan ibu sebagai istri yang baik, perlakukan ibu dengan baik selama bulan Ramadan ini. Nanti selesai Ramadan terserah ya. Dan seluruh ceritanya itu dan hal-hal yang saya bilang, saya mohon maaf ya, agak emosi saya ngomong gitu. Kenapa saya nggak pernah bentak istri? Karena banci yang berani dengan perempuan. Paham nggak maksud saya? Saya pengen ngatain dia banci gitu loh. Kalau kami sangat rendah nilainya. Orang jahat, gitu. Kalian merasa kalian aman-aman saja? Apa ada kesepakatan? Ada MOU-nya, gitu. Berjanji. Dan perjanjian itu berlaku sampai hari kiamat. Sampai segitu Allah mencari tahu. Marahnya gitu. Sampai terakhir saya ngomong tadi, saya berharap kalau kita tidak komunikasi dengan pasangan, itu rahmat nggak keluar dan nggak turun di rumah. Rahmat Allah nggak turun di rumah. Sebanyak apapun punya harta, tidak akan ada rasa kasih sayang dalam rumah itu.
Sampai istrinya ngomong 21 tahun nikah itu lebih banyak tidur pisah pas daripada tidur bareng. Ada juga. Tahan ya istri. Kenapa istrinya bertahan? Kalau istri biasa berpikir anak. Iya anak. Tapi kan yang harus selamatkan diri kita dulu Ustaz. Sekarang istrinya ini masih muda, 40 lebih dikit, udah sakit-sakitan, udah punya ini untuk tulang, nyeri sendi. Itu harus lari dulu ke rumah sakit Pertamina. Mereka bukan kenapa nih, karena ini. Stres. Ya jadi saya bersyukur ya begitu tuh akhirnya sesuatu yang kalau kita mengukur dengan kacamata akal saja kayaknya nggak masuk akal. Ternyata banyak sekali yang begitu. Dan sebagian orang selalu selama ini menjadikan itu idola. Iya, karena kemana-mana selalu bareng, paham nggak? Enak banget udah laki di depan semana pergi selalu bareng gitu, pakai mobil, pakai motor berdua. Kelihatannya. Dan memang sekarang banyakannya begitu. Makanya kesimpulan sebenarnya tadi, jangan pernah kita iri kepada apapun yang diperlihatkan orang, karena itu belum tentu aslinya. Orang yang misalnya melihat misalnya kayak saya dengan istri, itu kayaknya Pak Jati dengan istrinya nggak mesra deh. Karena memang nggak pernah saya pergi bareng. Saya udah pernah perjanjian. Saya nggak suka jalan. Kalau mau jalan aja sendiri. Itu di awal pernikahan saya udah ngomong. Itu udah perjanjian sampai kiamat itu. Sampai hari kiamat itu. Aimanun alaina bali waktu tidak yaumil kiamat. Makanya istri nggak pernah minta. Paling kita, Bang, mau hari ini mau ke Majestic, ada uang nggak? Minta uang. Nah udah kasih uang. Mau pakai motor atau mau pakai Grab, mau pakai TJ, dan nggak akan pernah minta ke saya karena tahu jawaban saya pasti nggak mau. Karena masih kasih uang. Ya. Nanti bodol. Nah, ya yang penting kan udah saya kasih uang. Mau jalan anak-anak, ayo bawa anak-anak jalan kalau ada duit. Penting itu yang penting Pak. Nah, gitu. Tapi bagi sebagian orang kan naik motor, kenapa saya jalan sama istri? Karena kalau saya naik motor nggak bisa pelan. Ini bos isi bayi itu ada kursi duduk, bang bisa pelan dikit nggak bang? Sakit bang. Nah makanya jangan bareng abang, bawa motor masing-masing. Pergi kondangan ibu bawa motor 2, kayak orang marahan. Itu aneh Pak. Kan penilaian orang gitu ya. Karena saya nggak bisa di jalan itu, apalagi kalau disalip orang. Nggak bisa deh. Kita harus pelan. Tapi istri saya bersyukur pada Allah, dia paham kan? Dari awal karena kita sudah buat aiman, ada perjanjian. Paham kan? Jadi orang terserah penilaian orang ke kita, tapi yang tahu kita sesungguhnya adalah kita satu. Yang kedua tadi, jangan pernah iri kepada apapun yang diperlihatkan orang. Saya sudah banyak diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah loh kesimpulan saya melihat dari jauh selama ini. Kondangan bajunya papa mama, batiknya sama. Matching couple. Saya satu ke laut, satu ke gunung. Enggak. Tapi bagi saya bukan itu yang untuk penting couple, ya ininya ya harus couple. Oke, nauzubillah min dzalik. Enggak perlu cincin kawin Pak, yang penting hatinya ya. Saya masih ada tuh udah dijual kali. Masih ada tuh udah dijual. Jangan-jangan udah dijual buat bayar sekolah anak gitu. Saya juga nggak ada Pak. Saya juga nggak ada Pak Ustaz. Iya. Tapi kan di zaman sekarang itunya yang dikedepankan, gitu ya. Oh sama dia punya ini. Ya bisa aja saya pergi sama orang itu, yuk kita pakai cincin sebentar yuk potong nih sama. Am lakum aimanun.
alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Saya sudah sulit untuk mengucapkan ini sebenarnya apa gitu ya. Tadi apa Pak Sumadi kalau bahasa Jawanya apa ini? Gimana Pak? Yang ini. Ini kan cara Allah Iya. sebenarnya marah ini, tapi milih dengan bahasa yang bagus diharapkan bisa mengajak mereka berpikir. Ini bahasa begini, dari yang lembut sampai yang keras, sampai dari yang halus sampai yang kasar, enggak mempan juga. Dibuat perbandingan, enggak mempan juga. Pak, baligo dengan balago sama. Ya, asal katanya bala. Balago sama. Balighatun itu isim apa? Isim fa'il. Iya. Muannas kan, perempuan kan? Iya. Dia menuju kemana? Balighatun ini. Neraka. Yaman. Ini kan tadi asal katanya balagho. Iya belum. Iya belum. Baligh. Nah, ini kan isim fa'il kan? Isim fa'il. Nah, di sini pakai tamar buto. Berarti perempuan, manas. Menuju kemana? Yaman. Aiman. Aiman itu Perjanjian. janji. Aiman tadi kan jamak dari yamin. Jamak taksir. Setiap jamak taksir dikelompokkan muannas. Anas. Jadi lakum atau apakah bagi kalian ada perjanjian atas kami? Perjanjian itu sampai gitu. Yang sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Intinya kan Allah itu Pak Ustadz menghendaki semua hamba ini kan beriman kepada Allah ya Pak. Ya. Saya sudah membaca di Al-Quran itu bahwa Allah tidak membiarkan umat itu sesat. Yang mungkin yang dibiarkan Allah itu yang sudah nggak bisa dikasih tahu kali Pak Ustadz. Iya, ini yang tadi saya sebut dengan bahasa halus, enggak masuk. Dablek. Akhirnya dibiarkan sesat begitu ya Pak Ustadz. Iya, sebenarnya bukan Allah membiarkan sesat. Mereka yang milih jalan itu. Itu loh Pak yang tepat. Bukan kita mengatakan Allah membiarkan sesat atau Allah menyesatkan. Di sini kan ada ketentuannya. Orang yang naik kelas dan yang nggak naik kelas, sekolah kan udah punya standar. Pak Sumadi sebagai guru misalnya, kemudian menyimpulkan Pak Edi nggak naik kelas, itu bukan Pak Sumadi yang mutusin. Yang memutuskan adalah ketentuan. Pak Sumadi hanya menyesuaikan dengan ketentuan. Perjanjian. Ya. Kesepakatan. Nah, sama dengan tadi. Ini kan sudah ada ketentuan. Kalau membuat begini selalu ulaika, gitu? Ulaika selalu ditutup dengan ulaika. Mereka itu orang yang beruntung, mereka itu orang yang rugi, mereka itu orang yang fasik, mereka itu orang yang zalim. Ujung-ujungnya mereka itu penghuni surga, mereka itu penghuni neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, dia tidak berbuat baik atau berbuat semau dia, tapi dia berasumsi bahwa Sama aja. baik-baik aja. Baik-baik aja. Jadi saat kembali ke sini tadi, mudah-mudahan Allah akan memberi teguran kepada istri suami saya besar. Walaupun sekarang dia masih merasa aman-aman saja. 20 tahun memperlakukan Istri yang baik. saya masuk dengan berbagai macam cara, enggak itu juga. Mengapa saya tidak mau kasar kepada istri?
bisa banget saya mantan preman. Tapi saya bongkar. Tapi bagi saya nggak preman kalau lawannya perempuan. Gitu? Atau kedua, bukan karena iman saya, bukan. Saya punya anak 4 orang perempuan sadayana. Luar biasa. Saya punya keyakinan bagaimana saya memperlakukan istri saya, seperti itulah nanti anak-anak saya akan diperlakukan oleh suaminya. Saya kira dengan bahasa itu bisa nyambung, bisa ada ekspresi apa gitu, wow gitu. Sampai di situ aja, Pak. Itu perlu diruqyah kayaknya Pak. Ada yang kena ini. Ada yang kena, kabelnya ada yang putus. Komandan aja takut sama istri ya. Dia pulang, ya sahur. Siapa tadi yang datang ke rumah bang? Saya ceritakan orangnya. Oh, itu. Kata istri saya. Abang dikasih secondnya mau itu bang? Ngerti gak? Kalau dia nggak mau dengan istrinya, suruh kasih kamu apa mau itu? Kan dia mau cantik istrinya gitu loh. Iya. Abang mau kan? Enggak, kata saya ini mau ke istri gitu. Abang kalau dikasih mau, gitu kan? Abang kata saya, emang abang mau? Kalau dikasih kan? Kan dulunya kan tadi ngomongnya kalau dikasih. Dan sudah tahu kalau tidak dikasih. Tidak akan dikasih. Ya Allah. Berarti ada kesombongan dalam dirinya. Iya. Agelar. Mungkin ada gengsi. Ada yang ditutupi sama istrinya gitu. Itu barangkali aib besar yang dilakukan oleh suaminya. Saya sulit untuk percaya besar karena sudah terbukti. Saya nggak usah sebut kenapa dan saya nggak akan nanya itu. Berarti dapur mereka gitu ya. Dan itu yang menurut saya tadi si suaminya ini nggak bisa membantah ucapan istrinya. Dan menyerah saja lah. Dan nyerah aja. Biasanya sengaco-ngaco orang, tapi kalau sudah dibawa kepada soal anak, itu biasanya akan runtuh, akan down gitu. Ada insafnya di situ. Karena kita bukan berpikir untuk kita, kalau kita mau sebentar. 80 tahun, 90 tahun, end. Nah anak kita, Ya. anak 3, yang kecil perempuan dia, baru kelas 4 SD. Bayangkan kalau anak perempuannya nanti nauzubillah dapat suami begitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi saya bersyukur aja itu diberi hal-hal yang seperti itu sehingga memperkaya ini, Ya. memperkaya azana. Dan saya bersyukur sebelum saya nikah saya sudah sering dihadapkan dengan begitu. Ada kelucuan itu tahun 95 sampai 97 itu berapa banyak yang datang. Saya gimana mau menasihati orang saya aja belum nikah. Jadi kan Pak Ustadz kan Pak Ustadz gitu. Oh iya. Referensinya banyak. referensi doang itu belum pengalaman. Nikah aja belum nasihatin suami istri. Tapi dia mau datang ya. Iya itu dia. Itu yang saya pikirkan. Itu ada maunya, Pak. Anehnya itu sudah berapa Ustaz? Oh. Bukan sikapnya tadi yang lahir dari tahkumun keputusan kita menginginkan agar semuanya everything is okay gitu, tapi kita tidak berbuat kepada tadi. Saya bilang, Ustaz doain Ania Ustaz, mudah-mudahan husnul khotimah. Insya Allah kita sama-sama doa. Tapi pertanyaannya, ente jangan ngarepin doa orang. Udah ada ke arah-arah kepada berbuat supaya husnul khotimah. Ini sholat kagak, puasa kagak, minta husnul khotimah. Nah itu kan dari mana? Maaf ya, bahasanya dari mana nyanterin, saya sebut nyanterin harapannya itu di mana?
Jadi seakan-akan selesai dengan doa-doa orang. Iya ji, ada doain anak ente jadi anak yang soleh, insya Allah. Tapi begini ji, ente jangan marah ya. Anak soleh tergantung ke babenya. Ya juga tadi ya. Lah iya, saya tahu siapa babenya. Kayaknya juga berat doain anaknya. Jadi artinya dia ketika berdoa itu kayak gak napak gitu loh. Kalau dia napak artinya dia sadar dengan kenyataan. Oke? Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama takubur. Inna lakum lama takubur. Ujungnya apa diartikan sana? Takumur sudah kan? Inna sesungguhnya lakum bagi kalian lama sungguh apa-apa ya Nah, bagaimana menerjemahkan sederhana ya? Inna sesungguhnya lakum bagi kalian, artinya bagi kalian ini apa yang kalian dapat, gitu? Inna sesungguhnya lakum bagi kalian apa yang akan kalian peroleh lama sungguh tergantung pada apa-apa yang tahkumun kalian putuskan. Tapi ingat, kalian putuskan tadi harus berangkat dari tadrusun. Tadrusun harus dari kitabun. Benar. Apa yang kita putuskan dalam hidup ini, sikap apa yang kita lakukan, berarti itu keputusannya. Kita berangkat ke sini, berarti kita udah punya keputusan untuk ngaji kan gitu. Nah itulah yang kalian dapat. Gitu. Yang udah memutuskan itu aja belum tentu kadang dapat. Inna lakum lama tahkumun. Ya. Inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya bagi kalian sungguh apa-apa yang kalian putuskan. Inna lakum lama tahkumun. Ya. Inna lakum lama tahkumun. Kita sambungin dari awal. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Yang menarik terakhir itu, sesungguhnya untuk kalian apa yang sudah kalian apa yang terus menerus kalian putuskan. Itu jawabannya. Jadi bukan soal aiman, bukan soal yang tadi. Hasil dari kehidupan kalian adalah berhubungan dengan keputusan kalian. Oke, sampai ayat ke 39 ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ustaz, boleh nanya nggak? Pak Ustaz, Iya Bu, boleh nanya? boleh. Di grup-grup WA itu Ustaz, saya kok agak ini baru sekali ini sih gitu.
ngaji ini belajar objektif. Kalau kita salah, kita mohon ampun kepada Allah. Kalau benar, mohon diberi kekuatan supaya kita bisa meningkatkan yang benar itu menjadi benar terus selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.